Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasul bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kita pada hari ini adalah masalah pendidikan anak. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawaihi yuhawwidahi aw yunassiranihi aw yudajjisanihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan suatu pembelajaran kepada kita begitu pentingnya pendidikan terhadap anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu amanah yang besar, yaitu amanah yang berupa anak yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita lihat di belakang kita, di sekitar kita, tumbuh-tumbuhannya begitu subur, yang begitu indah, rumput-rumput yang begitu suburnya, tumbuh-tumbuhannya yang begitu bagusnya. Ini adalah merupakan suatu hasil perhatian kita, begitu kita memupuknya ke arah yang lebih baik. Begitu juga dengan anak kita. Tentunya kita menginginkan anak tumbuh menjadi anak yang dewasa, anak yang lebih berakhlak, anak yang bermoral, anak yang kita idam-idamkan, yaitu anak yang soleh. Tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa anak itu dilahirkan dalam kondisi yang fitrah, kondisi yang bersih, suci. Maka orang tuanya lah yang akan mengarahkannya kepada apakah dia akan menjadi orang-orang Majusi, Yahudi atau Nasrani. Begitu pentingnya pendidikan hari ini bagi kita. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita perhatikan beberapa belakangan saat sekarang ini, kondisi-kondisi real yang terjadi di tengah-tengah daerah kita atau kota kita yang sangat menyedihkan, yaitu para pelajar kita sudah banyak yang melakukan penyelewengan-penyelewengan sampai kepada arah seksual. Dan begitu juga mereka sudah mulai mengkonsumsi narkoba. Mereka sudah tidak lagi memperhatikan etikanya kepada gurunya, tidak lagi memperhatikan etikanya kepada orang tuanya, dan begitu juga etikanya di tengah-tengah umat dan masyarakat. Ini tanggung jawab siapa? Inilah tanggung jawab orang tua. Inilah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana pendidikan mereka menjadi pendidikan yang lebih baik. Tentu kita akan menjadi orang yang sedih tak kala melihat anak-anak kita, generasi muda kita yang jauh daripada nilai-nilai Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memanggil kepada kita, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berikan pembelajaran kepada kita. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu daripada sisaan api neraka. Kalau kita memperhatikan bagaimana persoalan-persoalan anak-anak kita hari ini yang sudah mulai gelorgoti berbagai macam persoalan-persoalan di tengah-tengah mereka. Hari ini di mana mereka tidak akan terganggu kehidupan pendidikan mereka. Mereka setiap hari mengkonsumsi televisi, mengkonsumsi internet, belum lagi media massa yang selalu mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karenanya, pendidikan Islam adalah merupakan suatu pendidikan yang benar yang harus disampaikan kepada anak-anak kita. Kita merindukan anak-anak yang soleh, kita merindukan anak-anak yang baik, merindukan anak-anak yang cinta kepada Allah, merindukan anak-anak yang cinta kepada orang tuanya, merindukan anak-anak yang mencintai lingkungannya. Oleh karenanya, kita melihat prospek kependidikan kita pada saat sekarang ini harus bagaimana ditanamkan kepada anak. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, menanamkan kepada si anak cinta kepada Rasulullah, menanamkan kepada si anak bagaimana hidup bertetangga,
bagaimana mereka menjadi orang-orang yang soleh. Kalau kita perhatikan kehidupan daripada Ismail alaihissalam yang luar biasa, yang perlu kita teladani. Bagaimana Ibrahim alaihissalam mendidik seorang putranya menjadi anak yang soleh. Tentu kita merindukan hal itu. Adakah di antara kita yang menginginkan anaknya yang tidak berpendidikan, yang jauh daripada pendidikan, yang keterbelakangan ke pendidikan? Tentu tidak. Semua kita menginginkan itu. Apalagi untuk pembangunan kota kita ini adalah kota Dumai saat sekarang ini. Kita membutuhkan sosok-sosok anak-anak kita, anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang terdidik, anak-anak yang memberikan kontribusi yang terbaik untuk kotanya. Kita akan bangga, pemirsa yang berbahagia, kalau di antara pemuda-pemudi kita, generasi muda kita di kota Dumai ini mampu mengangkat citra kota Dumai kepada tingkat internasional, malah tingkat nasional dan tingkat provinsi. Oleh karenanya kita memanggil kepada semua unsur untuk memberikan penanaman pendidikan kepada si anak. Yang pertama adalah pendidikan terhadap rohaninya. Coba perhatikan, kadang-kadang di pagi hari saja begitu sulitnya anak kita bangunkan untuk sholat, apalagi untuk membaca Al-Quran, mengaji dan segala macam, apalagi untuk berzikir. Coba kalau si anak berbicara kepada orang tuanya, ya subhanallah, ada satu kisah yang menarik. Pendidikan ini yang sudah diberikan oleh seorang syekh kepada seorang muridnya yang baru kelas 4 SD. Kelas 4 SD, apa yang disampaikan oleh gurunya kepadanya? Nak, jika engkau mau menjadi anak yang baik, jika engkau ingin menjadi anak yang ahli sorga, salah satu adalah bagaimana engkau di pagi hari bangun untuk pergi menuju masjid. Sehingga si anak ini keinginannya adalah untuk menuju masjid, sampai dia berbagai macam cara. Salah satunya adalah dia lakukan, dia tidak tidur semalaman. Karena dia tidak tidur semalaman, ya, lalu dia bangunkan orang tuanya, dia bangunkan ibunya, ya, untuk apa? Untuk agar dia bisa pergi sholat subuh. Lalu karena tidak ada yang bisa bangun, tidak ada yang menyuruh dia bangun, akhirnya dia pergi dengan seorang kakek yang diikutinya terus sampai ke masjid. Kemudian setelah itu orang tuanya bertanya kepadanya, bagaimana engkau dengan kakek itu? Kakek itulah yang mengajarkan aku sholat subuh setiap hari, karena dialah yang mengajarkan untuk diriku tentang kebaikan-kebaikan. Maka layak seorang kakek itu hidup lebih lama ketimbang orang tua. Sampai dikatakannya kepada orang tuanya, sebaiknya bapak lebih baik mati dulu ketimbang kakek itu. Akhirnya orang tuanya sadar dan menangis bahwasanya dia berkeinginan, dia mempunyai sebuah kesalahan-kesalahan kepada anaknya. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah sebuah fenomena kehidupan kita saat sekarang ini, bahwa anak-anak kita begitu sulitnya dibangunkan di pagi hari karena rohaninya kosong. Oleh karenanya merupakan tanggung jawab kita orang tua untuk memberikan pembelajaran ini kepada anak kita, sehingga tak kala iman anak menjadi iman yang kuat, akhlaknya menjadi akhlak yang mulia, ibadahnya ibadah yang baik, kemudian tingkah lakunya tingkah laku yang mulia di sisi Allah dan orang-orang lain, maka anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang tauladan, anak-anak yang kita sayangi, anak-anak yang kita cintai, dan dia akan bisa menjadi suatu aset yang berharga di belakang hari. Inilah anak-anak yang kita idamkan, inilah anak-anak yang kita rindukan bagi semua orang pada saat sekarang ini. Semoga kita menjadi orang tua yang lebih mampu memberikan pengarahan kepada anak-anaknya, lahirlah anak-anaknya menjadi anak yang baik. Mungkin itu saja pemirsa yang dapat kita sampaikan pada saat sekarang ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.